Assalamualaikum saudara seiman, selamat datang kembali di channel Harfan Wahidan. Dalam video kali ini kita akan membahas 5 tempat dalam Al-Quran yang masih menjadi misteri. Al-Quran bukan hanya petunjuk dalam menjalani kehidupan, tapi juga menyimpan catatan sejarah dari masa lalu. Mulai dari kota-kota yang hilang, gunung yang menjadi saksi wahyu, laut yang menyimpan rahasia pertemuan para nabi. 5 tempat misterius ini tertulis dalam Al-Quran yang hingga hari ini masih menjadi misteri dan bukti kebesaran Allah. Di mana sajakah 5 tempat misterius tersebut? Saksikan terus video ini saudara seiman. Pertama, Kota Iram, kota dengan tiang-tiang raksasa. Dalam surat Al-Fajr ayat 6-8, Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Kota Iram disebut sebagai kotanya kaum 'Ad yang megah, berkuasa dan sombong. Kota ini dikenal memiliki tiang-tiang menjulang, arsitektur luar biasa, tapi kemudian hilang, ditelan bumi karena kesombongan penduduknya. Sejak dulu, para arkeolog mencari jejak dari kota ini. Pada tahun 1990, NASA menangkap citra satelit tentang jejak jalur kafilah kuno di Gunung Rub al-Khali yang mengarah pada reruntuhan kota Ubar. Diduga kuat sebagai kota Iram. Tapi, benarkah itu kota yang sama? Hingga kini tidak ada bukti yang benar-benar pasti. Iram masih menjadi kota yang hilang seperti Atlantis versi dunia Islam. Kedua, Majma' al-Bahrain, tempat dua lautan yang bertemu. Surah Al-Kahfi ayat 60, Allah berfirman, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum aku sampai ke pertemuan dua lautan." Dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa melakukan perjalanan jauh untuk mencari seorang hamba Allah yang bijaksana, yaitu Nabi Khidir. Petunjuknya, tempat bertemunya dua lautan. Tapi, di mana letak Majma' al-Bahrain ini? Sebagian ilmuwan menunjuk ke Selat Gibraltar, tempat Laut Tengah dan Samudra Atlantik bertemu. Bahkan memiliki fenomena air asin dan air tawar yang tak langsung bercampur. Yang lain menyebut Laut Hitam dan Kaspia, atau wilayah di sekitar Teluk Aqobah. Tempat ini tidak pernah disebutkan secara eksplisit, itulah yang membuatnya menjadi misteri abadi dalam sejarah para nabi. Ketiga, Gunung Judi, tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Dalam surah Hud ayat 44, Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan. Air pun disurutkan dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, kebinasaanlah bagi kaum yang zalim." Setelah banjir besar menenggelamkan bumi, kapal Nabi Nuh alaihi salam berlabuh di atas sebuah gunung yang disebut Gunung Judi. Tapi hingga kini para ilmuwan masih berbeda pendapat. Ada yang menyebut Gunung Judi berada di Sirnak, Turki Timur, dan bahkan di sana ditemukan formasi batu menyerupai kapal besar yang telah membatu. Yang lain berpendapat bahwa lokasi sebenarnya adalah Gunung Ararat di Armenia, karena disebut dalam kitab-kitab sejarah kuno. Apakah jejak bahtera itu benar-benar masih ada, atau telah ditelan waktu dan hanya menyisakan keyakinan? Keempat, kota Tsamud di Al-Hijr, negeri batu yang dikutuk. Surah Al-Hijr ayat 80-84, Allah berfirman, "Dan penduduk Al-Hijr telah mendustakan para rasul, maka mereka dibinasakan oleh suara yang mengguntur." Kaum Tsamud dikenal karena keahlian luar biasa dalam memahat rumah-rumah dari gunung batu. Mereka mendustakan Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan mereka menyembelih unta mukjizat dari Allah, dan mereka menantang agar Allah segera turunkan azab. Lalu Allah menghancurkan mereka dengan azab suara mengguntur.
Kota mereka, Madain Saleh, Al-Hijr, masih bisa dilihat di Arab Saudi. Kini menjadi situs warisan UNESCO. Tapi Rasulullah melarang para sahabat untuk tinggal di sana atau meminum airnya. Tempat ini diyakini masih menyimpan energi negatif, sisa dari kutukan masa lalu. Kota ini nyata, namun atmosfernya tetap menyimpan rasa ngeri. Lihat video kami yang ini ya saudara seiman. Kami sudah membahas secara khusus tentang tempat dari kaum Tsamud tersebut. Kelima, negeri Saba. Peradaban yang tenggelam oleh air. Dalam surah Saba ayat 15-16, Allah berfirman, "Namun mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir besar dari bendungan Sa'il al-Arim." Saba adalah negeri makmur yang dipimpin Ratu Balqis sebelum akhirnya masuk Islam melalui Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka memiliki sistem irigasi dan bendungan yang sangat maju. Namun, kesombongan membuat mereka berpaling dari Allah. Maka bendungan pun jebol, dan negeri mereka tenggelam oleh banjir besar. Hingga kini, sisa bendungan Ma'rib masih bisa ditemukan di Yaman, tapi misterinya belum terkuak sepenuhnya. Bagaimana teknologi kuno bisa begitu maju? Dan apakah kehancuran mereka murni bencana alam atau azab dari langit? Tempat-tempat ini adalah bukti bahwa Al-Quran tidak hanya berbicara tentang iman, tapi juga sejarah dan geografi. Sebagian dari mereka sudah ditemukan, sebagian masih misterius, dan sebagian hanya menyisakan jejak samar di gurun, gunung, atau lautan. Tapi satu hal yang pasti, di balik semua ini ada pelajaran besar dari umat-umat terdahulu tentang keimanan, kesombongan, dan akhir dari sebuah peradaban. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk saudara seiman. Dukung terus channel ini dengan like, share, berikan komentar, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.